Halo semuanya, kembali bersama saya Paul di pembahasan review serial anime. Dan kali ini kita akan membahas anime Jujutsu Kaisen episode keempat. Jadi, tonton sampai videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Dalam episode ini, kita langsung bisa melihat adegan di mana sang MC kita di sini, si Itadori, merasakan sebuah kepasrahan dalam keadaan yang sedang dialaminya, yang sebenarnya terlihat cukup wajar dan kita semua pasti akan merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan sama Itadori ketika sedang berada di situasi yang sangat genting dan cukup mengancam juga. Terlebih sebuah langkah yang kurang tepat seharusnya ya untuk mengutus anak-anak yang masih belajar untuk menangani kasus besar seperti yang ada di sini. Jadi hal ini tuh yang membuat kita berpikir kan, ini gimana manajemen Jujutsunya ya? Udah tahu lawannya janin kutukan yang sewaktu-waktu akan menetas, kan levelnya berbahaya juga dan cukup besar juga levelnya. Dan juga di sini kita bisa melihat ketika si Itadori yang mendengar tanda aungan anjing Fushiguro, dia langsung melepaskan tubuhnya untuk berganti ke Sukuna. Nah lo ya, well, terlihat cukup keren pada saat Sukuna mulai beraksinya, tapi ada hal yang mencurigakan di ending episodenya, di mana Itadori tidak sadarkan diri dan tidak berganti kembali dari Sukuna ke dirinya yang asli. Oke, semua itu akan gue bahas secara bertahap dalam video kali ini. Jadi, menurut kalian gimana nih dengan ending dari episodenya? Apakah Sukuna akan sepenuhnya bangkit? Lalu apakah akhirnya ini adalah akhir hidup dari Itadori yang tidak berganti di sini? Apakah dia meninggal? Tulis kolom komentar ya. Dan subscribe channelnya biar videonya lebih mudah ditemukan oleh orang lain, dan juga kasih like juga dong. Thank you ya. Pada pembahasan pertama, gue akan coba membahas cerita pertama yang ada di sini. Kita bisa melihat secara langsung diperlihatkan mengenai keadaan janin kutukan yang muncul di sebuah penjara di daerah kecil. Jadi kemungkinan untuk ada pengguna Jujutsu tingkat tinggi itu sangat rendah di sini. Apalagi di sini kita bisa melihat ini adalah sebuah penjara yang memang tempat berkumpulnya orang-orang yang melakukan kejahatan kejam. Jadi seharusnya tempat ini penuh dengan perasaan negatif dari orang-orang yang ada di sini ya. Apalagi iblis-iblis yang ada di sini bukan cuma janin kutukan saja yang sudah lahir, namun ada iblis-iblis lain yang sudah muncul. Selain dilawan sama Itadori dan Fushiguro, yang dilawan sama Nobara juga termasuk iblis yang terbentuk di tempat itu juga ya. Jadi seharusnya bisa terlihat cukup masuk akal jika banyak iblis yang terbentuk di dalam satu penjara. Karena terbentuknya emosi dan perasaan negatif dari dalam penjara itulah yang membuat banyak iblis baru lahir dan bermunculan. Dalam pertarungan yang terjadi antara janin kutukan melawan Itadori ini, kita bisa melihat sebuah adegan yang cukup membuat frustasi juga ya. Karena dalam pertarungan yang berat sebelah ini kan, kita bisa melihat Itadori yang sudah terputus tangannya sampai tidak bisa berbuat apa-apa dan merasakan ketakutan yang cukup terasa dalam episode ini. Karena ketika baca komiknya, feeling rasa takut dari Itadori itu sebenarnya menurut gua tidak terlalu tunjukkan. Jadi kurang berasa vibe ngeri atau merindingnya. Beda sama di anime ini ya, dimana kita sudah bisa melihat dan merasakan ketakutan yang ada pada Itadori yang terlihat takut akan kematian, dan dia mulai merasakan betapa lemah dirinya ketika melawan iblis. Dan juga jika kalian atau gue di posisi yang sama seperti Itadori, kalau gue mungkin gue sudah pingsan duluan dan sisanya nggak tahu apa-apa lagi ya. Jadi sudah jadi korban pertama mungkin ketika awal-awal pertempuran. Apalagi feeling dari rasa tak desperate atau rasa putus asa dari Itadori pas kena jurus kutukan dari janin iblis itu kan, sampai-sampai tangannya hilang men. Itu bener-bener parah banget sih ngeliatin. Sampai gua aja mikir lagi, ini Itadori masih bisa bertahan di situasi seperti itu. Apalagi dia sampai ketakutan dan nangis karena takut akan kematian. Tapi bagusnya dia ini masih bisa sadar dan berdiri. Itu aja masih bagus. Sampai-sampai dia bisa mengeluarin jurus kutukan di tangannya kan. Itu saja sudah luar biasa. Meskipun masih kecil kekuatan kutukannya ya. Tapi untungnya saja kan, di sini kita bisa melihat sebuah perubahan terjadi ketika ada aungan dari anjingnya Fushiguro yang memberikan sebuah tanda bahwa mereka sudah keluar dari penjara. Dan disinilah yang membuat sebuah perubahan suasana menjadi lebih terlihat komedi, yang cukup cepat perubahannya dan halus loh, transisi dari keadaan horor dan langsung berubah menjadi komedi. Kalau kalian sadar ya, begitu ceritanya di ending episode ini ya. Apalagi keadaan Sukuna di sini sudah langsung membuat tubuh Itadori menjadi sembuh dari jari-jarinya, dan tangan yang putus saja sudah kembali sembuh atau tumbuh lagi lah kasarnya. Jadi kekuatan Sukuna ini bukan main-main, sudah terlihat sangat kuat ya teman-teman. Apalagi di sini Sukuna yang langsung mengeluarkan sebuah Jujutsu teritori yang membuat daerah sekitarnya menjadi wilayah pertarungan sebagai bagian dari jurusnya. Inilah yang membuat Sukuna itu ditakuti ya sebenarnya. Karena si Sukuna ini ketika dia membuka jurus teritorinya yang bernama Fukuma Mizushi atau sebuah kuil buatan Sukuna gitu ya, dimana ini membuat
makhluk hidup di daerah sekitarnya akan langsung terkena dampak serangan dan meninggal, atau bisa dibilang langsung lenyap lah kasarnya. Seperti si janin kutukan di sini ya, yang memang langsung terbelah seperti daging ham. Namun terlihatnya kuil jurus si Sukuna ini di gambarnya terlihat kurang menakutkan ya jika di animenya. Jadi terlihat kurang seram gitu kelihatannya. Namun begini saja sudah terlihat keren ya harusnya. Karena memang jurusnya Sukuna ini akan jarang digunakan dan hanya fokus pada keadaan pertarungan Itadori saja nantinya. Terlebih mungkin nanti kita bisa melihat bagian dalam daerah jurusnya Sukuna nanti pada saat Itadori berbicara dengan Sukuna dan ingin membuat perjanjian lagi dari Sukuna ke Itadori. Dan juga ada satu hal lagi yang cukup janggal dan belum diceritakan di sini ya kelihatannya. Kalau tidak salah ya di sini, yaitu adalah si janin kutukan ini kelihatannya tidak diceritakan mengenai bagaimana cara dia mendapatkan jari dari Sukuna. Seharusnya ada iblis lain yang memang sengaja membuat janin kutukan ini bangkit atau lahir terlalu cepat dan diberikan jari Sukuna agar bisa mendapatkan kekuatan yang besar. Seharusnya gitu ya, kalau nggak salah. Tapi dengan memperlihatkan sebuah adegan putus asa dari Itadori, itu saja sudah membangun suasana menonton cukup seru. Apalagi di sini kita bisa melihat bahwa Sukuna tidak kembali menjadi Itadori, membuat suasana menjadi semakin runyam ya. Masuk ke pembahasan kedua, secara singkat saja, ada beberapa pemikiran atau pertanyaan kenapa mereka mengirimkan anak-anak magang atau pelajar awal ke dalam misi yang berbahaya seperti di sini, di mana tempat iblis tingkat tinggi berada. Sebenarnya, apa yang dipikirkan sekolah Jujutsu, atau bisa dibilang apa yang dipikirkan tetua dari lembaga Jujutsu di sini? Ini akan saya jelaskan sedikit teman-teman, itu dikarenakan Itadori itu sendiri, yang sudah memakan jari Sukuna dan bangkit sebagai Sukuna. Mereka takut bahwa nanti si MC kita di sini lepas kendali dan mengancam manusia. Oleh karena itulah mereka membuat kelas Jujutsu kelas 1 di sini ke dalam misi berbahaya untuk harapan agar Itadori bisa meninggal di sana dan ancaman umat manusia bisa menghilang. Karena posisinya kan Sukuna ini kayak parasit yang akan mati bersama host atau inangnya, di mana inangnya ini si Itadori dan parasitnya si Sukuna. Jadi kalau Itadori mati, Sukuna juga akan mati. Makanya di sini para tetua Jujutsu itu sengaja mengirimkan mereka ke sana untuk si Itadori ini meninggal. Begitu kan atau teman-teman? Karena logikanya aja, nggak mungkin dong mereka mengirimkan orang-orang yang tidak berpengalaman melawan iblis tingkat tinggi secara resmi. Beda lagi ceritanya kalau suasananya lagi genting atau lagi dalam ancaman besar. Nah, itu beda lagi. Ini kan secara resmi, secara formal juga. Jadi nggak mungkin banget kalau mereka mengirimkan anak-anak baru. Jadi ya begitu ya penjelasan singkatnya. Untuk pembahasan terakhir, gue akan ngomongin ending dari episode ini, karena kita langsung bisa melihat bahwa Itadori tidak mengambil alih badannya dari Sukuna, yang membuat Sukuna menjadi sadar bahwa Itadori tidak sadarkan diri dan memiliki kesempatan untuk bebas. Lalu apakah si Itadori ini mokat atau meninggal? Jawabannya ya awalnya iya, tapi tidak nantinya, teman-teman. Tenang aja, Itadori cuma tidak sadarkan diri saja akibat rasa takut dan putus asa yang dia rasakan. Pastinya psikologisnya akan terguncang dan memilih untuk pingsan lah kasarnya. Jadi ini sekalian spoiler saja ya. Di dalam episode selanjutnya, Sukuna yang bangkit ini akan mulai keluar dari gedung penjaranya dan bertemu dengan Fushiguro yang tetap menunggu Itadori keluar dan menemukan bahwa Sukuna sudah mengambil alih badan Itadori. Disinilah sebenarnya Fushiguro akan mulai bertarung dengan Sukuna habis-habisan. Tidak lama juga sih sebenarnya, karena hanya untuk menahan Sukuna agar tidak lepas dari daerah wilayah tempat penjara. Karena logikanya aja ya, jika Sukuna ini lepas, pastinya akan terjadi kekacauan di dunia manusia dan akan banyak korban berjatuhan. Dari sinilah fungsi dari si Fushiguro nantinya akan menahan Sukuna. Dan tentu saja kita bisa melihat benar-benar kematian dari si Itadori yang nantinya mungkin menjadi sebuah hal yang cukup besar untuk dihadirkan. Tapi tenang aja, si Itadori nggak bakalan langsung mati kok. Dia masih hidup nantinya karena Itadori akan membuat perjanjian dengan Sukuna agar bisa kembali bangkit dan mempelajari jurus Jujutsu yang besar atau lebih baik lagi nantinya. Dan kemungkinan kita bisa melihat para senior dari kelas Jujutsu di sini ya, di mana nantinya para senior ini akan membantu pelajaran Jujutsu Fushiguro dan Nobara agar bisa menjadi lebih kuat lagi. Tapi tenang saja, sekali lagi akan gue bilang, episode depan mungkin di awal-awal kita akan bisa melihat kematian dari si Itadori. Tapi tenang saja, dia tidak akan mati. Akan gue bilang langsung di sini bagi teman-teman yang belum baca komiknya. Karena Sukuna yang akan menyembuhkan jantungnya dan membangkitkan si Itadori ini bangkit lagi, hidup lagi maksudnya. Gitu. Oke? Nah, itu aja pendapat gue mengenai Jujutsu Kaisen episode keempat. Bagaimana pendapat kalian dengan seri anime ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, tekan tombol subscribe-nya ya untuk membantu menyemangati gue terus bikin video. Dan jika kalian ingin lebih membantu channel ini, langsung berikan dukungan kalian ke link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.